Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kenikmatan yang Allah limpahkan sehingga pada hari ini Allah mudahkan kita, Allah berikan kepada kula panjenengan keistiqomahan untuk kemudian melaksanakan sholat berjamaah dan diawali dengan buka puasa sunnah. Mugi amal ibadah kula panjenengan ditampi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan sholawat monggo kula panjenengan banyak-banyak haturkan sholawat dan salam penghormatan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sakmenika kula panjenengan masih berada di bulan Rabiul Awal, walau kemudian sudah masuk ya di penghujung dari bulan Rabiul Awal. Nek mboten klentu tanggal 19 napa tanggal 20 ya, 19 atau 20 Rabiul Awal. Maka nuansanya ini masih nuansa Mauludan atau masih nuansanya memperingati atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbicara tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebetulnya sudah ada sejak dari masa Salahuddin Al-Ayyubi. Jamaah masih ingat panjenengan mangertosi bahwasanya yang membebaskan atau yang memerdekakan, kalau dalam bahasa Islamnya itu, kalau dalam bahasa sejarah peradaban Islam niku futuhat ya, pembebasan, atau dalam bahasa kita nih memerdekakan gitu ya. Yang memerdekakan Palestina yang mampu mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan muslimin, sampai detik ini baru ada 2 orang. Yang pertama adalah sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang belum ada lagi. Tapi kalau berbicara keimanan kita terhadap akhir zaman yang akan bisa membebaskan Palestina atau mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan muslimin, yaitu Imam Mahdi. Ya.
Leni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan kaleng-kaleng kan itu ya. Karena beliau ini orang yang sangat berjasa dalam sejarah peradaban Islam, yang bisa membebaskan atau memerdekakan Palestina dan mengembalikan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ke pangkuan muslimin. Kalau kita lihat sekarang di Palestina atau di Masjidil Aqsa, seringkali kalau muslimin beribadah di masjid tersebut, wah, disiksa Pak, dipukuli, ditembakin ya. Ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jadi pertanyaan, kenapa Salahuddin Al-Ayyubi kok bikin peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab diantaranya adalah keresahan yang dirasakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, di mana generasi atau umat kala itu semakin jauh dari mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zamannya para salafus soleh, zamannya sahabat ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in gitu, bahkan mereka mempelajari maghazian Nabi, mereka mempelajari kisah-kisah perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka belajar Quran, Pak. Seriusnya mereka mempelajari maghazian Nabi, kisah-kisah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti seriusnya mereka, seperti sungguh-sungguhnya mereka dalam mempelajari Al-Quran. Dan di keluarga muslimin, di generasi salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, itu biasa orang tua secara rutin gitu menceritakan atau mengisahkan sejarah hidup atau perjuangannya Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak pada kala itu mereka sangat kenal dekat dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka ada yang belum pernah ketemu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Setiap hari mereka mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad SAW itu dari orang tua mereka. Orang tua mereka mengisahkan, menyampaikan kisah-kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak mereka, yang sehingga walaupun anak-anak itu tidak pernah ketemu sama Nabi Muhammad, tapi kenal, yang sehingga kemudian mereka itu ada kecintaan yang mendalam, dan kemudian menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai idola, dan kemudian mereka ini akan berusaha untuk ittiba'us sunnah. Mereka akan berusaha untuk kemudian mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka akan menghidupkan sunnah, ihya'us sunnah. Akhirnya kemudian zaman makin berlalu, mempelajari kisahnya Nabi Muhammad itu sudah dirasa kok mulai jarang banget. Coba sekarang kalau kita lihat, mana masjid yang ada pengajian sirah nabawiyahnya? Mana masjid yang ada pengajian yang menyampaikan syama'ilun nabi atau asyama'il al-muhammadiyah? Jarang sekali. Padahal itulah yang kemudian fokusnya, konsentrasi pembahasannya pada mempelajari sejarah kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama ini nulis kitab sirah nabawiyah banyak sekali, dan tidak ada kitab yang tipis, semuanya tebel-tebel. Kenapa? Yang diceritakan adalah Nabi Muhammad SAW. Jangankan kok buku, Pak, istrinya Nabi Muhammad banyak, Pak. Ummahatul Mukminin kan 9. Itu baru ummahatul mukminin, belum yang umul walad. Kan beda antara ummahatul mukminin dan umul walad. Kalau umul walad itu budaknya Nabi Muhammad SAW. Yang budak kala itu kan boleh, yang kemudian itu kan digauli. Loh, kenapa kok Nabi Muhammad istrinya banyak sampai 9?
Karena memang kemuliaannya Nabi Muhammad itu tidak cukup hanya diceritakan dengan satu istri, Pak. Keagungannya Nabi Muhammad itu tidak bisa hanya dideskripsikan oleh satu istri, tidak bisa, Pak, tidak cukup. Perlu banyak yang kemudian bisa menjelaskan tentang keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nek kula panjenengan Pak wis siji turah-turah ya Pak. Lah apa karya kita apa Pak? Nggak ada karyanya Pak kita Pak. Ya wis ngono-ngono wae kan gitu dia. Ya. Yang sehingga ketika istri diwawancarai, apa kelebihan suamimu, apa yang kemudian dilakukan oleh suamimu, apa harganya, itu 1 jam istri sudah kentekan bahan Pak. Apa meneh ya? Ketoknya gerngono tok ya gitu Pak. Ya ketika istri menjelaskan tentang kita ini para suami, apa kelebihan, apa karya, apa kemuliaan, apa keagungan, apa itu paling 1 jam itu istri sudah mentok Pak, sudah kehabisan bahan wis. Apalagi yang mau tak ceritakan, kata ya samono tok segala meneh. Ya saking memang kita ini tidak ada apa-apanya gitu loh Pak. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak cukup dengan hanya 1 istri Pak, bahkan harus kemudian dengan 9 istri yang kemudian bisa menjelaskan, menyampaikan, bahkan meriwayatkan ya hadis dari Nabi Muhammad SAW. Itu diantara hikmah yang disampaikan oleh para pakar ulama, pakar sirah nabawiyah, kenapa Nabi Muhammad SAW harus menikah dengan istri yang banyak. Karena memang kemuliaannya beliau tidak cukup disampaikan dengan hanya 1 istri. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makin jauh Pak. Apalagi tadi berbicara kajian ya, berbicara kajian. Sekarang pertanyaannya lagi yang lebih fokus, dipersempit, dikerucutkan. Sekarang berapa persen orang tua yang kemudian mengisahkan setiap hari, menceritakan atau mengisahkan tentang kisah perjuangannya Nabi Muhammad kepada anak-anak mereka? Tadi kan kajian ya di masjid-masjid, kalau kita ya bisa dihitung jari lah. Lah sekarang lebih mengerucut. Sekarang ada ndak atau berapa persen atau banyak atau sedikit orang tua yang menceritakan atau mengisahkan tentang kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak mereka? Oh, kalau dulu kita tiap hari didongengin, tapi dongengnya kancil nyolong timun. Kita ini didongengnya tangkuban perahu, sangkuriang, ya, timun mas dan sebagainya. Kita diceritaannya itu sampai sekarang, cerita itu masih nempel banget. Padahal sudah puluhan tahun itu kita dengarkan tapi masih nempel. Bayangkan kalau yang diceritakan oleh orang tua dulu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nempel banget itu Pak. Ya Allah. Maka keresahan itulah yang dirasakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Loh, lah kok umat generasi ini makin jauh dari mengenal nabinya sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cuman anehnya kok ngakunya cinta. Cuman anehnya kok berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW, padahal kenal saja enggak, mau mempelajari saja enggak, pengen cari tahu keagungannya Nabi Muhammad SAW saja enggak. Belum lagi kalau kita bicara sholawat, padahal sholawatnya dikit, tapi kok kemudian ngakunya cinta dan mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kerasahan itu yang ditangkap oleh Salahuddin Al-Ayyubi Pak. Maka kemudian solusi yang dibikin oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah memperingati Maulid Nabi, yang sehingga core of the core-nya Maulid Nabi, inti dari intinya Maulid Nabi itu adalah mengenalkan Nabi Muhammad SAW kepada umat, supaya umat kenal dengan nabinya, supaya kenal dekat, kenal dalam, kemudian mencintai, kemudian mengidolakan, kemudian apa? Meneladani Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada banyak teladan kebaikan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau kemudian kita kenali, kita tahu apa teladan kebaikan tersebut, maka bismillah, kita bisa kemudian meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam semampu yang kita bisa. Dalam rangka itulah wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, Pak, latar belakang kenapa Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga orang-orang yang tidak merasa butuh dengan maulid, ya silahkan. Mungkin dia sholawatnya sudah banyak, ya nggak butuh dengan maulid. Mungkin dia sudah sangat ittiba'u sunnah, ya sudah sangat menghidupkan sunnah, sudah sangat mengikuti sunnah Nabi yang sehingga nggak butuh maulid, ya silahkan. Mungkin dia sudah sangat kenal dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ya silahkan. Tetapi kalau saya pribadi, di bulan Rabiul Awal ada peristiwa besar yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau saya pribadi pengen ngalap berkah dari bahagianya kita, bersyukurnya kita, senengnya kita, bungahnya manah kula panjenengan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang sehingga saya masih merasa butuh dengan itu, Pak. Butuh dengan yang namanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebab sholawatnya saya juga nggak banyak-banyak amat, Pak. Apalagi berbicara tentang sunnahnya Nabi Muhammad, wah jauh kita dari sunnah. Ya, kita kalau diminta untuk ngikuti Nabi Muhammad, ya alasannya jakeh ya. Ijek mikir ini dan itu, masih sakmina wah gue pikir-pikir dulu kan gitu, Pak. Belum totalitas kita, belum all out dalam ittiba'us sunnah atau ihya'us sunnah. Berat. Ya. Nabi Muhammad perintahkan kalau kamu keluar jenggot, peliharaan jenggotmu. Itu saja masih susah, Pak. Satu perkara itu saja masih susah. Waduh, karena kerjaan, karena macam-macam dan sebagainya. Jaga satu sunnah itu aja masih susah. Sunnah sholat rawatibnya, sholat sunnah rawatibnya masih susah, apalagi bicara tahajudnya, apalagi bicara semacam-macamnya. Lah maka karena ini saya nepak ke saya sendiri lah ya, kok ketoknya masih terlalu jauh ya, maka kemudian saya pribadi masih menganggap perlu adanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita tahu ya, teman-teman tahu ini yang di pondok Ibnu Taimiyah itu termasuk kenceng banget nih. Sunnah ya sunnah, bid'ah ya bid'ah kan itu ya. Tapi menariknya perkataan Ibnu Taimiyah ketika mengomentari di mana orang-orang mengadakan perayaan peringatan Maulid Nabi. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Bahwasanya mereka mendapatkan pahala yang besar karena kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan kok kita yang muslim, jangankan kok kita yang mukmin, Pak. Abu Lahab, ini ya Abu Lahab, teman-teman tahu ya Abu Lahab, yang kisahnya pendek Allah abadikan di dalam surah Al-Lahab, surah Tabbat ya, Tabbat yada Abi Lahabi wa Tabb. Al-Lahab itu, Pak, Abu Lahab itu sangat geting, benci, iri, dengki sama Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Abu Lahab, bahkan sampai istrinya sekalipun, Pak. Ketika tahu Nabi itu, Rasul itu Allah berikan kepada Muhammad, wah itu geting banget, Pak. Wanyel banget, Pak. Dengki, Pak. Tapi tahukah Abu Lahab punya keutamaan, Pak?
Apa keutamaannya? Keutamaannya Abu Lahab itu berbahagia dan bersyukur ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ya, kalau dalam bahasa kita cenger gitu, Pak. Wah, itu Abu Lahab seneng banget, Pak. Bungah, Pak. Sampai-sampai Abu Lahab memerdekakan budak wanitanya. Supaya apa? Supaya budak wanitanya bisa membantu ngopeni Nabi Muhammad SAW, bisa membantu Aminah dalam merawat Nabi Muhammad SAW yang kala itu masih bayi itu ya, belum keting, itu belum anyel, itu kan masih kecil ya. Anyelnya kan ketika kemudian tahu kalau Nabi Muhammad ini seorang Nabi dan Rasul. Tapi ketika awal-awalnya enggak ada benci, Pak. Senang bahkan Nabi Muhammad lahir. Bahkan Abu Lahab memerdekakan budak wanitanya supaya budak wanitanya ini bisa ikut membantu Aminah dalam merawat atau ngopeni Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan budak wanitanya Abu Lahab ini itu nanti Umi ba'da Umi, yang disebutkan Nabi Muhammad ibu setelah ibuku, ibuku setelah ibuku. Itu salah satunya adalah budak wanitanya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Kenapa? Karena ternyata Suwaibah ini menjadi ibu susuannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu susuannya Nabi Muhammad itu yang menyusui Nabi Muhammad SAW itu ada 3 berarti. 1 Aminah, yang kedua Suwaibah, budak wanitanya Abu Lahab yang dimerdekakan tadi. Yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Maka kemudian dikata Ummi ba'da Ummi, ibuku setelah ibuku, yaitu siapa? Suwaibah dan Halimatus Sa'diyah. Loh, karena Abu Lahab itu bahagia, bersyukur atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW dan bahkan memerdekakan budak wanitanya. Loh, kalau budak wanitanya itu dibebaskan, Pak, berarti apa? Abu Lahab itu masak-masak dewe, ya, nandangi gawean omah ya nandangi dewe kan gitu, karena budaknya kan sudah dimerdekakan. Luar biasa, Pak. Nabi Muhammad itu lahir di hari apa? Nabi Muhammad lahir di hari Senin. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu puasa Senin Kemis, karena hari Senin beliau dilahirkan, hari Kamis hari di mana amal kita ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad kepengen ketika amalnya ini diangkat, maka beliau sedang berpuasa. Dan di hari Senin itu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk memperingati kelahiran itu sunnah, Pak. Nabi Muhammad juga memperingati hari lahirnya yaitu hari Senin dengan cara apa? Berpuasa. Tapi kalau kita dengan cara puasa atau makan-makan ya? Wah, itu yang bid'ah di situ ya. Lah, Nabi Muhammad itu dilahirkan dari Senin, Pak. Apa kaitannya dengan Abu Lahab? Abu Lahab itu siksa kuburnya, siksa nerakanya akan diringankan Allah di setiap hari Senin. Saya ulangi, Abu Lahab karena sudah bahagia, karena sudah bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad dan bahkan kemudian memerdekakan budak wanitanya yang bernama Suwaibah, dan Suwaibah itu nanti menjadi salah satu ibu susuannya Nabi Muhammad SAW, maka Abu Lahab mendapatkan keutamaan yaitu diringankan siksa kubur dan nerakanya di setiap hari Senin. Karena apa? Karena kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lah, kalau Abu Lahab yang kafir saja, Abu Lahab yang ahli nar saja, dan narnya ini bukan sekedar nar loh ya, khalidina fiha abada, Abu Lahab, itu saja tetap mendapatkan berkahnya atas senangnya, perasaan senang ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita ini sing cetok Islame, sing cetok mukmine, Pak. Lah kalau orang kafir saja dapat berkahnya, apalagi kita yang Islam yang
iman. Lebih pantas, lebih berhak kita mendapatkan berkah dari rasa senangnya, syukurnya, bahagianya, bungahnya manah kula panjenengan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nek cara Jawane niku wonten sing jenenge sekaten, kan ngoten nggih? Wonten sing jenenge sekaten. Maka secara singkatnya asal usul dari sekaten itu ada 4. Yang pertama adalah syahadaten, yang kedua adalah sahaten, yang ketiga adalah sahaten, yang keempat adalah sekati. Ini ringkas, pendek, padat, yang kemudian perlu kita tahu. Yang pertama adalah syahadaten, kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya walius anak kumpul, singkatnya mereka membahas tentang cara dakwah, ya cara masuk dakwah atau cara metode dakwah ke tanah Jawa supaya bisa diterima baik oleh masyarakat dan tidak ada konflik. Ini yang penting, Pak. Sebab apa? Mayoritas masyarakat kala itu mereka adalah beragama Buddha, Hindu, ada yang juga animisme dan dinamisme. Kalau dalam bahasa gampangnya apa? Jahiliyah, ngono lah ya. Ngono ya. Masyarakat kala itu mayoritas masih jahiliyah. Lah akhirnya para wali kumpul membahas piye carane supaya dakwah ini bisa masuk di tanah Jawa yang kemudian diterima baik, disambut baik, diterima baik oleh masyarakat yang kala itu masih mayoritasnya jahiliyah. Itu penting, Pak. Metode dalam dakwah itu penting, teman-teman. Nah, ini teman-teman kan besok jadi pendakwah ya. Kalau cuma sekedar menyampaikan Quran Sunnah gampang, Pak. Tetapi apa? Banyak orang yang menyampaikan Quran Sunnah malah jadi konflik, malah jadi padu, malah jadi geger, Pak. Kalau hanya sekedar dakwah itu balighu ani walau ayah, gampang banget, silahkan kamu sampaikan Qurannya, sunnahnya, selesai. Tetapi apa? Oh ternyata malah menimbulkan konflik, menimbulkan masalah. Maka metode itu penting. Jadi guru, jadi dosen itu kalau hanya sekedar menyampaikan materi gampang, Pak. Tapi belum tentu muridnya faham. Yang sehingga apa? Guru, dosen ini butuh metode untuk menyampaikan materi supaya apa? Mudah diterima oleh mat'unnya, mudah diterima oleh muridnya, mudah diterima oleh masyarakat. Ini loh ya. Jadi metode dalam dakwah itu penting. Bukan cuman sekedar menyampaikan. Ya, sekedar menyampaikan gampang, tapi ya tadi iso-iso diusir. Ya. Kalau hanya sekedar menyampaikan, oh iso-iso Mahmud diobong. Kenapa? Kamu dianggap beda oleh masyarakat. Kamu dianggap keras oleh masyarakat. Maka ini pelajaran pertama yang kemudian bisa kita teladani dari para wali, Pak. Wali Yusana itu ada apa? Bukan sekedar menyampaikan, tetapi apa? Cari metode yang tepat. Dan masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu bisa jadi metodenya beda-beda. Jangankan kok masing-masing wilayah, Pak. Masing-masing masjid itu cara dakwahnya metodenya beda-beda, Pak. Betul ya? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat ceritanya karena masyarakat mayoritasnya kala itu Hindu Buddha dan mereka ini sudah sangat lekat dengan yang namanya cerita, maka Sunan Kalijogo mengusulkan diadakan pegelaran atau pertunjukan pewayangan. Tapi sudah diwanti-wanti oleh Sunan Giri, kalau kamu mau bikin pewayangan, perhatikan 2 hal. Yang pertama, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Hati-hati kalau kamu niru-niru budaya agama lain, kalau kamu niru-niru identitas dari agama yang lain atau ritual agama yang lain, maka kamu akan termasuk mereka. Kamu akan termasuk golongannya. Hati-hati, ini taruhannya murtad nih, Pak. Taruhannya batal Islamnya ini. Yang kedua perlu diperhatikan,
bahwa dalam syariat Islam itu ada larangan menggambar, melukis, membuat patung bernyawa, tidak boleh. Itu sudah dinasihatkan Sunan Giri, Pak. Akhiripun singkatnya Sunan Kalijaga ngotak-ngatik piye carane supaya wayang yang nanti ditampilkan itu tidak melanggar syariat Islam. Akhirnya kemudian jadilah wayang yang seperti sekarang ini. Begitu kemudian diadakan pertunjukan pewayangan dan gratis, yang datang bludak banyak, Pak. Loh, gratis yang teko sithik nek mau pengajian to ya. Pengajian lho gratis, kayak snack, panganane enak, sing teko sithik. Konser lho bayar larang tur ngadeg. Sing teko bludak. Pengajian iso lendetan iso turu lho, penak banget to. Sing teko aja sithik, Pak. Lho ya Allah. Ya masyaallah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, akhirnya yang datang banyak, begitu yang datang banyak, yang selaku dalang pada saat itu adalah Sunan Kalijaga. Apa yang dimaksud dalang? Dalang niku nek cara Jawane ngudal piwulang atau yang menuntun. Kalau dalam bahasa hadisnya mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan seorang pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang misal dari seorang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Jadi dalang itu yang menunjukkan, yang menuntun. Lah kala itu dalangnya Sunan Kalijaga. Akhirnya sebelum pertunjukan dimulai, pinternya Sunan Kalijaga apa? Mereka dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya pun secara otomatis mereka masuk Islam. Niku pintere Sunan Kalijaga, Pak. Luar biasa. Kok pakai wayangan, Ustaz? Ya, karena memang itu sudah lekat di masyarakat. Cerita wayang itu sudah sangat bisa diterima oleh masyarakat. Sunan Kalijaga itu kalau sekarang, Pak, sudah jadi produser, sudah jadi sutradara, Pak. Kenapa? Kalau dulu pewayangan, kalau sekarang perfilman, Pak. Betul ya? Jadi ibaratnya dulu Sunan Kalijaga bikin wayang, kalau zaman sekarang sudah bikin film tuh Sunan Kalijaga. Sudah bikin animasi itu. Loh, luar biasa tuh Sunan Kalijaga ini cerdasnya para wali, Pak. Para wali itu dituntun Allah langsung ya, makanya cerdas-cerdas betul. Singkatnya itu ya. Kemudian yang kedua adalah sahatan. Sahatan ini 2 hal yang kotor, kotor dalam diri dan kotor dalam harta. Sing jenenge menungsoi menus-menus kaken dosa, Pak. Betul ya? Setiap kula panjenengan ini punya salah, punya dosa. Al insanu makhlul khata' wan nisyan. Atau kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia itu masih melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa, dan sebaik-baiknya pendosa yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 kotoran, kotoran dalam diri yaitu maksiat atau dosa, kotoran dalam harta, mungkin harta kita ini ada yang subhat dan ada yang haram. Lah bagaimana cara membersihkan kotoran dalam diri? Ngarso dalem riyen menunipun ketan kola apem. Apa yang dimaksud dengan ketan? Yang dimaksud dengan ketan niku ndek wong nggih, al insanu makhalul khata' wa nisyan. Khata'un. Tiang riyen ngendikan khata'un angel, Pak. Wong syahadatan iso dadi sekaten nggih. Akhiripun apa? Ketan tadi, Pak. Ya. Khata'un, ketan. Khata' wa nisyan, ketan. Ya. Jadi ketan ini, menu ketan ini menyadarkan bahwasanya kita ini banyak salah. Dosane kita ini banyak, Pak. Makanya sing jenenge menungso menus-menus kakean dosa, Pak. Nah, makanya kemudian apa? Kalau kita sudah punya salah, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya pendosa yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah supaya kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan, dimaafkan kesalahan yang telah lalu, maka rumusnya wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti keburukan dengan kebaikan. Nah, kebaikan di sini diantaranya adalah memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kenapa akhlak? Ya karena memang an aktsari ma yadkhuluna sal jannah, perkara yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga
taqwallah wa husnul khuluq. Nah, tiang Jawi nek ngendikan khuluq rada angel Pak, dadine kolak. Dan Allah puji akhlaknya Nabi Muhammad, innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi Muhammad ini agung, mulia, luhur. Makanya kalau sudah ketan, kita ini melakukan kesalahan, dosa, maka sesali. Dan supaya Allah ampuni itu, maka perbaiki akhlak, kolak tadi Pak. Begitu sudah ketan dan kolak, maka yang terakhir apem. Apem itu afuwun, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultustaghfiru innahu kana ghafara. Wes, kita ini dosanya sebanyak apapun, nek mau minta ampun sama Allah, Allah akan ampuni. Jadi kalau sudah ketan, lakukan kesalahan, menyesal, perbaiki akhlak, wa atsbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, maka Allah akan hapuskan kesalahannya, Allah akan maafkan. Nah, itu. Nah, itu apa? Kotoran dalam diri. Untuk membersihkan kotoran dalam harta bagaimana? Nek ngarso dalam riyen wonten sing jenenge udik-udik. Ngertos udik-udik napa mboten? Apa udik-udik? Nyebar duit. Apa hanya duit? Enggak, beras kuning. Kemudian kayak kembang barang ya. Artosipun apa? Untuk membersihkan kotoran dalam harta dengan infak, sedekah, zakat dan sejenisnya. Lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Puncak kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak manakala kita mampu menginfakkan, mensedekahkan sesuatu yang kita cintai. Makanya gempa bumi tahun 2006 di Jogja, ngarso dalem paring dawuh apa? Do masao kluweh. Do masao kluweh. Jangan kluweh, sayur kluweh dibagi-bagikan. Ateges apa? Apa maknanya? Kluweh niku kaluwihan. Sing do duwe kaluwihan, infak sedekah bantu saudara-saudaramu yang kena korban gempa bumi tahun 2006 di Jogja. Mila menika nek tiyang riyin, orang-orang Jawa dulu ya, aja do nandur wit kluweh ning ngarep omah. Ya, aja do nandur wit kluweh ning ngarep omah. Ateges aja do pamer kaluwihan di depan rumah. Sebab bakale akeh sing lara ati, bakale akeh sing iri dengki, Pak. Kalau kita ini pamer keluwihan di depan rumah. Awake dhewe tuku kulkas sing kepanasan tonggo ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, ya, ini yang sakhoten enggak usah. Yang terakhir adalah sekati. Ya, yang terakhir adalah sekati. Apa itu sekati? Kati niku timbangan, Pak. Sekati itu berarti penyeimbang. Jadi sasi mulut itu dijadikan sebagai momentum penyeimbang supaya kita ini tidak terlalu jauh terlalaikan dengan dunia. Sebab ada orang yang kerja menjemput rizki tapi melupakan yang memberikan rizki. Kerja cari sesuap nasi tapi melupakan yang menciptakan nasi. Kerja tapi lupa sholat. Kerja tapi nggak sempat ngaji. Ini kan berarti jomplang, tidak seimbang. Dia sudah terlalu jauh terlalaikan dengan dunianya. Sudah hubbud dunya, nek penyakitnya naminipun wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang cinta dunia maka bakal takut mati. Makanya diseimbangkan. Mila menika menunipun nasi wuduk, ayam ingkung, sambal gepleng. Ngarso dalem riyen, Pak. Nasi wuduk ngelengke wudu, ngelengke salat. Nasi wuduk beras disuceni ya, atau beras direndam dengan santen. Ngelengke wudu, ngelengke salat. Ayo kerja-kerja ning aja lali salate. Ya. Aja lali wudu, aja lali salat. Ayam ingkung eling jekungkung. Maksudnya pun apa? Elingo mati, elingo sujud. Ya, elingo mati. Kerja yo kerja, ning aja lali ngumpulke bekal mati. Amal soleh. Karena ada 3 yang mengiringi mayat sampai kuburan, ahluhu maluhu wa amaluhu. Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Tinggal 1 amal yang ikut masuk sampai kuburan.
Mila menika kerja ya kerja ora apa-apa. Awake dhewe butuh sandang pangan papan, tetapi jangan lupa sangu mati. Awake dhewe bakal ditumpakne kereta Jawa roda papat roda manungsa bandosa. Nah, yang terakhir sambel gepleng. Sambel gepleng niku napa? Sambel bawang uyah campur gereh petek atau kacang delik utawi tolo. Nah, seger banget Pak, nasi wuduk, lawe ingkung karo sambel gepleng. Sambel gepleng niku ateges regep le geleng-geleng. Atosipun geleng-geleng napa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kerja-kerja ning aja lali akeh-akeh dzikir, dzikran katsira. Afdhalul dzikir la ilaha illallah. Maka ini penyeimbang. Maka ayatnya adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surah Al-Qasas ayat 77. Terhadap rizki yang Allah karuniakan, nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka manfaatkan itu untuk bekal akhirat. Jangan terlalu jauh terlalaikan dengan dunia, diseimbangkan dengan kemudian akhiratmu. Ojo lali salate, ojo lali eling mati, ojo lali salate, ojo lali zikire. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Kalau sakhatain itu dua hal yang berat, berat melawan hawa nafsu dan berat melawan musuh Islam. Itu ya singkat ceritanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang sempurna yang mampu menundukkan hawa nafsunya untuk taat tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah filosofi, Pak. Orang tua dulu itu suka simbol. Suka simbol. Saya jadi teringat hadisnya Rasulullah apa? Hadisnya Rasulullah, innamal mu'minu kal nakhlah. Dadi wong mukmin sing kaya wit kurma. Wit kurma itu semua baik, semua manfaat dari akar sampai buah. Yang jadi masalah Jawa renek wit kurma, Pak. Akhiripun Sultan Agung paring dawuh napa, nek panjenengan sampun ngrasakne rutop yang masih merah kulitnya, nek panjenengan dahar rasane kaya apa? Rutop yang masih merah rasane kaya sawo kecik. Mila menika Sultan Agung paring dawuh nandura sawo kecik ateges sarwa becik. Dadi wong sing sarwa becik yang baik dan manfaat untuk orang lain. Sebab ning Jawa gak ana wit kurma, yang juga eneke sawo kecik yang rasanya sama dengan rutop yang kulitnya masih merah itu. Oh, itu pinternya orang Jawa dulu gitu, Pak. Ya, sawo Manila, ya, sawo kecik. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Yang sehingga kemudian apa? Kalau kita sekaten itu ingatnya langsung, oh ini produknya para wali, ini produknya para ulama. Ya, luar biasa. Warasatul anbiya kan gitu ya. Para wali ini waliullah ya. Kita ini kan wali murid ya. Waduh, Pak, bainas sama wa sumur, Pak. Antara langit dan sumur ya beda ya, mereka waliullah tenan, ada mau wali murid ya, Masya Allah, wali santri ya, jauh. Ini semoga bermanfaat ya. Kalau ngaji budaya Jawa ben ojo nganti Jawa ilang jawane. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.